Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi kita di Weekly Puzzle Review ya guys ya. Jadi seperti biasa di sini kita akan menyelesaikan weekly puzzle. Ya, lagi-lagi kita mepet ya ngerjainnya, it's okay nggak apa-apa ya kan. Ya karena cukup disibukkan di weekend kali ini ya kan. Kita kerjakan di hari Minggu tanggal 7 September 2025 ya kan. Jam setengah 11. Oke, nah jadi ini kita sekarang mengerjakan puzzle masih di minggu yang ke berapa ya ini ya? 13 atau 14 sih lupa kan lagi. Pokoknya puzzle terakhir di minggu yang ke-13 atau ke-14 gitu ya. Nah, pokoknya itulah ya, puzzle ke-42 berarti sekarang totalnya ya. Puzzle 42 kalau nggak salah sih udah puzzle yang ke-13 ya. Iya, 14 kayaknya belum. Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Oke, ya apapun itu, soalnya kita gaskan berarti kita sekarang mengerjakan yang hard ya guys ya. Let's go. Oke, ya seperti biasa ya. Di sini kita ngerjakan yang mepet. Coba kita cek dulu, tinggal berapa jam lagi. Oke, 8 jam 20 menit. Oke, masih lumayan lama. Oke, nah di sini kita punya yang baru ya. Golf This by Homerino. Oke, ini baru nih orangnya. Ya, tapi semoga hard tapi yang tidak terlalu hard lah ya. Mager banget soalnya udah capek guys. Capek banget hari ini asli real, real. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita gaskan aja ya. Semoga nggak hardcore, semoga nggak hardcore. Kalau gue, aduh, kita cek dulu. Aduh, ya sudah bisa terlihat dari sekilas gambar ya kan. Oke, mungkin yang ini, yang 3 layer bawah ini nggak hardcode ya kan, tapi sisanya ya cukup hardcode, cuman nggak banyak sih ya, dikit doang. Bendera nih ya, pertama bendera, terus ada tiang benderanya dulu ya kan, habis itu ada iniannya nih, apa namanya, kainnya ya kan, terus ada bolanya ini, aduh, ini cukup hardcode ini ya guys ya, terus ada lubangnya, dan lubangnya itu rupanya nggak bolong sampai bawah guys, set set, nah cuma sampai yang coklat doang. Cukup menyebalkan tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita tetap harus menggarapnya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita gaskan. Nah di sini udah ada clue. Di sini yang return yang bawah sini ya, return yaitu kurang dari sama dengan 5. Berarti mulai dari 5 sampai ke bawah ya. Nah itu di returnnya dengan nilai 10 dikurangi y gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma return y doang, apa yang terjadi? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, karena kalau return y di sini, coba kita return y doang, apa yang terjadi? Nah, dari situ ya, maka dia harus dikurangi dengan 10, bukan bukan kurang 10 ya, tapi 10 kurang Y gitu. Tapi kalau ditambah bukan emang bisa ya? Bisa kayaknya deh. 10 bisa, cuman kejauhan harus 20. Wah, 21. Jauh banget. Dan dia ini ya. Ya, nggak bisa. Dia kebalikannya, ya kan? Karena dia dari atas itu nilai yang paling tinggi, ke bawah nilai yang paling rendah gitu ya. Kalau sementara kalau yang ini kan yang coklat muda itu dia 15, yang coklat tua 16 ya. Berarti dia kalau yang ini dari atas itu yang paling rendah yang paling tinggi, maka harus kita balik. Bukan dia tambah sekian tapi sekian dikurangi gitu ya. Kayak tadi itu 10 kurangi. Oke, ini bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan. Tapi kita simpen dulu aja. Tadi ya berarti return Y itu kurang dari -4. Oh, sorry, bentar. End. Nah, jangan lupa end. Nah, begini. Oke, nice. Ini mending kita kasih if aja. Habis itu dari return gitu ya. Karena kita akan membuat banyak if di sini. Jangan lupa end. Oke, nice. Kemudian kita mau bikin di atasnya ya. Di atasnya itu ada yang ini, yang dia bentuknya seperti ya, seperti yang kita tahu ya, ini adalah bentuk modulus. Jadi kita letakkan di atasnya aja di sini. If gitu ya. Nah, ingat kalau kita mau bikin seperti ini ya kan, pola berulang itu kita menggunakan modulus. Tapi bagaimana cara kita membuat seperti papan catur ini gitu kan? Nah, pertama itu bisa kita setting dulu modulusnya, karena dia beda cuma 2 warna ya. Berarti modulusnya cuma modulus 2. Berarti if x modulus 2 ya kan, ini kan x sama z ya, itu sama dengan z modulus 2. Kita kasih dan return 1 dulu. Nah begini ya, dia jadi kayak papan catur, tapi kita nggak mau dia 1 kali 1. Kita mau dia per per voxel ininya, per voxel bagiannya itu
itu dia 3 kali 3. Nah, berarti gimana caranya? Seperti udah sering kita bikin di sebelum-sebelumnya ya, di puzzle-puzzle sebelumnya. Ya, kita bisa mengubah nilai dari apa namanya? Seperti ini ya, misal minus 6, minus 5 dan seterusnya, itu bisa kita ubah menjadi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Yang dia sebanyak 3 apa namanya? Sebanyak 3 kotak sini menggunakan menggunakan floor division. Karena dengan menggunakan floor division, dia semuanya akan semua nilai itu akan dipukul rata ke arah ini ya, ke arah apa namanya? Ke arah nilai terkecil. Nilai apa namanya? Nilai angka penting terkecil seperti itu. Nah, berarti di sini X sama Z nya harus kita kasih floor division dengan 3 gitu ya. Karena di sini kita mau bikin 3 kali 3. Ini 3, di sini juga 3. Floor division dengan 3. Nah, gini jadinya ya. Ya, jadi sesederhana ini untuk membuat polanya. Tapi kita perlu geser ya, dia nggak murni seperti dia nggak ngacak seperti ini, tapi agak sedikit rapi. Kita geser-geser X sama Y nya. Pertama X nya dulu mungkin kita tambah 1, bisa. Nah, cocok, langsung dapat ya guys ya, langsung rapi di sini. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 juga. Nah, sekarang Z nya, berarti Z nya juga kurang lebih sama, kita tambah 1. Oke, nice. Sorry ya guys ya, agak kurang agak kurang sehat ini, tapi oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya kan. Nah, ada satu hal yang lupa. Ini harusnya kita setting dulu ketika y-nya itu sama dengan minus 4 ya. Sorry, berarti if y sama dengan minus 4. Nah, seperti ini. N. Nah, begini ya guys ya. Nah, ada masalahnya lagi di sini ya. Di sini dia hanya return 1 untuk yang nilai X tambah 1 floor division 3 modulus 2 itu sama dengan Z tambah 1 floor division 3 modulus 2, seperti itu ya. Nah, kalau selain daripada ini, berarti dia mengambil yang kosong-kosong ini gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara kita mengisi itu juga? Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan N di sini ya. Kita harus masukin si nilai ini tuh menjadi ternary-nya. Artinya di sini kita langsung dan return gitu ya. Kita langsung dan return di sini. Jadi kita pakai ini sebagai ternary dan return bla bla bla. And nah, kita mau nilai yang termasuk persamaan panjang ini itu berapa gitu kan. Nah, kita lihat di sini warna putih ini kan, yang kita bikin jadi 1, itu dia harusnya dia yang warna hijau muda. Hijau muda itu yang 10, berarti N10. Sisanya kita kasih tinggal OR gitu ya. OR sisanya itu berarti yang warna hijau tua, yaitu 11. That's it bro, easy peasy. Kita cek dulu comparisonnya. Nah, nice ya, sangat-sangat bersih sekali. Oke, lanjut. Ini udah. Selanjutnya yang kita buat itu adalah kayaknya bolanya dulu aja. Karena kalau ini nanti dia harus digabung dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan si tiangnya. Dan ini pasti kita harus letakkan di atas ya, lubang dan tiang itu di atas codingannya. Kita main yang bawah dulu aja berarti. Nanti kita lanjut ke yang bola ya. Karena yang bola ini kalau dilihat ini akan full hardcode. Cuman untuk Y-nya bisa kita setting dia kurang dari minus 1 aja udah. Karena dia kalau kita set di paling bawah sini ya, dia udah bakal ditimpa sama yang ini semua, sama yang bawah-bawah ini, yang hijau, yang sama yang coklat. Ya berarti Y-nya nggak usah kita bikin lebih dari sekian kurang dari sekian seperti itu. Cuman X sama Z-nya aja. Oke. Saatnya kita berkreasi. If pertama itu ketika X-nya ya. Ini kita mau X-nya itu, oke, kita buka dikit. X-nya itu lebih dari minus 4 dan kurang dari minus 1. If X lebih dari minus 4 and X itu kurang dari minus 1. Kita kasih N lagi di sini, Z-nya itu kurang dari 6, lebih dari 3. Oke, seperti ini. Kemudian Y-nya, oke, ini minus 2 ya, berarti Y-nya itu kurang dari minus 1. Kalau Y berarti karena dia cuma sendiri, kita letakkan paling depan aja. Jangan N. Y itu kurang dari minus 1. Nah, begini ya. Udah deh, kasih dari return. Beres. Oke, udah ya, cocok banget ini guys. Oh my god. Oke, nice. Sekarang tinggal yang bagian tengah.
Let's go, semangat, 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 semangat. Wah, ini meskipun hardcore tapi lebih easy lah ya. Oke, baik, baik banget ini siapa? Si Homerino ini akan meskipun hard tapi dia tetap baik hati untuk memberikan yang tidak terlalu hard, meskipun hardcore tapi tidak terlalu hard ya guys ya. Tapi tetap kode kita pasti akan panjang seperti itu. Oke, lanjut kita bikin di atasnya lagi sekarang ya. Pertama kita bikin lubang terlebih dahulu. Untuk lubang ini harusnya easy. Kita tinggal menggunakan lingkaran. Oke, tinggal menggunakan lingkaran, tapi nggak perlu pakai lingkaran yang square root nggak perlu kita square root, langsung kita kasih kuadratin aja. Pernah kita kemarin bikin ini juga ya, yang dia itu bentuknya seperti ini. Dia itu kurang dari berapa kemarin tuh? Kalau nggak salah entah 7 entah 8 gitu ya. Coba x kuadrat ditambah x sama z ya. Z kuadrat itu kurang dari 7. Coba generator 0. Kita mau mengosongkan ya. N. Nice, cocok. Oke, tapi ini nggak semuanya. Berarti kita pasang dia ketika if y-nya itu lebih dari, ini berapa nih? -6, berarti lebih dari -6 ya. N, nah begini. Oke, nice. So comparison, nice. Itulah dia, tinggal bendera guys. Kalau bendera berarti kita, cek dulu ini benderanya dia sampai bawah apa cuma sampai di coklat itu aja? Oh, cuma sampai di coklat doang guys, nggak sampai bawah ya. Berarti tetap coklatnya yang menimpa sih benderanya. Berarti kita tetap harus bikin, kita masukin benderanya ini itu juga di persamaan ketika y itu lebih dari -6 gitu ya. Jadi ketika y lebih dari -6, maka ada dua hal yang di return. Yang pertama sih lubangnya, yang kedua itu sih benderanya gitu ya. Berarti ini kita kasih nested aja, then gitu ya. Baru kita di sini kasih if satu lagi else if. Oh bentar dulu. Ini kan kita coba ya, kalau misalnya kita return 1 apa yang terjadi? Ini kasih n dulu aja. Nah, ke atas. Kalau kita letakkan ini di atasnya atau menimpa si benderanya, maka benderanya nggak akan kelihatan nanti, hilang gitu ya. Iya, berarti kita harus letakkan bendera itu di atasnya. Berarti di sebelah sini. Nah, gini guys ya. If gitu ya. Kalau kita mau bendera, ntar ini kita ubah jadi 0 dulu deh, jangan lupa. Oke, berarti benderanya itu ketika x sama dengan 0 dan z sama dengan 0 gitu ya. Berarti if x sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Y-nya nggak ada batasan kan ya? Ya nggak ada batasan. Oh, kita tetap kasih y-nya itu dia nilainya modulus ya, karena dia di sini berulang-ulang seperti yang pola yang ini. Ya, ini kayak tadi floor division 3 baru kita modulus 2 seperti itu. NY floor division 3 modulus 2 sama dengan berapa? 0. Coba dulu ya. Oh, nggak bisa. Kita mau return, kalau bisa sama dengan 0, kita kasih dan return. Merah itu 7 N. Dia hilang ya yang bagian sini ya. Dia nggak cuman dia itu nggak akan nge-return warna lain. Berarti sama seperti yang di bawah ini tadi, harus kita kasih ternary. Jadi kita nggak bisa sandingkan dengan N, tapi langsung kita dan return. Nah gini ya, dan return bla 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 N7. Nah gitu ya, N7 or sisanya berarti 1. Nice. Kita minum dulu guys ya. Ya sepertinya agak sedikit sakit tenggorokannya guys ya. Oke, lanjut. Nah ini tapi masih belum pas. Harusnya kita naikin dikit. Berarti y-nya ini harus kita, kalau naikin ya berarti kita kurangin 1. Tuh. Oke. Nice. Seperti ini kurang lebih. So comparison. Tinggal kainnya guys. Easy peasy. Oke, kalau yang kainnya ini gampang lah ya. Oke, kita ambil nilai x sama z-nya dulu aja. Berarti kita letakkan dia di atas ya. Di atas, boleh di atas ya. If yang pertama itu adalah ketika, ini malasnya nih, agak ini pasti lumayan hardcode ya guys ya. Oke, it's okay, no problem. Yang pertama itu adalah ketika x-nya itu lebih dari 0
dan yang kurang dari 3. Berarti if X itu lebih dari 0 dan X kurang dari 3 and Z-nya ya, Z-nya itu sama dengan 1. Minus 1, sorry. Minus 1. Nah, Y-nya oke, Y-nya kurang dari lebih dari 3. Dan jangan dulu, langsung langsung kita kasih OR aja ya. Kita kasih ke bawahnya di sini OR gitu kan. Nah, satu lagi berarti ketika Y-nya itu sama dengan 5. Sorry. Lalu X-nya itu sama dengan X-nya itu lebih dari 3 kurang dari 6. Z-nya itu sama dengan minus 2. Nah, baru kita kasih dan return gitu ya. 7 merah ya. Oh, bentar. Kenapa jadi begini? Oh, nggak boleh OR. Harusnya OR deng, bener. Wait a minute. X-nya kok nggak? X-nya masuk guys. X lebih dari 0. Oh, sorry. X harusnya ini X ya. Nah, begini. Tapi ini kebablasan. Yang minus 2 itu harusnya dia X-nya itu lebih dari 2. Sorry, X lebih dari 2 kurang dari 5 ya. Salah tulis guys. Easy peasy lemon squeezy. Oke, tapi jangan submit dulu. Ini masih jelek ya. Masa semuanya if begini ya kan? kurang ya. Jangan seperti ini ya. Nggak boleh. Kita turunin dulu aja. Seperti ini. Kita mau bikinnya itu yang lebih rapih ya. Berarti ini kita tulis aja else if. Nah, begini. Nah, baru cocok ya. Ini satu. Oke. Terus ini juga sama. Kalau misalnya kita ada if 2 kali di sini itu kurang efektif. Mending langsung kita kasih else if aja di dalam nested-nya. Oke, seperti itu. Nice. Ini juga sama. Langsung kita kasih else if aja. Nggak mau dia. Oh, kena ternary, guys. Kena ternary dia di sini. Karena di sini if, else if ya kan. Nah, di sini kita else if Y itu lebih dari minus 6 ya kan. Nah, terus tiba-tiba di sini kita mau kasih Y sama dengan minus 4. Jadi dia apa ya, semacam kayak ya nggak masuk gitu. Karena udah masuk di Y lebih dari minus 6 ini. Mungkin gitu ya. Jadi dia masuk ternary, nggak bisa kita sandingkan. Berarti dia harus independent if ya. Oke, seperti ini. Kita pisah aja kalau gitu. Oke, nice. Sekarang yang ini harusnya bisa kita gabung nih harusnya. Masa iya sih semua nggak bisa kita gabung guys? Oops, sorry. Else if. Oke, nice. Satu lagi. Oke. Mantap nih. Kita dapat code size 139, cycle per voxel 14. Oke, apakah ini sudah bagus? Kita nggak tahu ya. Kita cek dulu di submit di leaderboard. Apakah sudah bagus? Kalau sudah bagus ya sudah ya kan, pulang kita. Kalau belum kita optimalkan dikit-dikit lah. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja ya kan. Kalau bisa banyak alhamdulillah gitu. Oke. Code size kita di paling pojok guys. Mantap banget, padahal 139 loh. Kita masuk 30 besar. 25 besar. Oke, berarti emang rata-rata emang ya cukup banyak ya. Di sini aja yang paling rendah 80. Tapi kita masuk 39 ya lumayan juga sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, yang penting yang penting ini udah memanjakan mata ya. Nah, ya kan, meskipun di sini ya masih cukup jauh di peringkat 25 tapi no problem. Oke, cycle. Nah, cycle ini kita ya berada di tengah-tengah antara rata-rata yang cukup banyak di sini ya. Kita di peringkat 22. Oke, lumayan. 14,033. Oke, di sini. Cobalah, bisa nggak ada yang kita mundurkan gitu ya, entah dari proses apapun cycle. Coba dulu aja. Cycle sih. Kayak gini ya contoh nih. Nah, ini ya lebih dari 3. Ini kan dia sendiri ya. Ini kita pindahin ke depan gitu loh. Gini. Nah, baru yang ramean gini ya kayak X sama Z. Oh, Z-nya kita pindahin juga. Baru kita kasih N.
Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang lebih rendah, lebih ringan gitu ya cycle-nya, seperti kalau lebih ya lebih dari 3 ya sama dengan minus 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya disandingkan dengan rumus-rumus yang eh, rungkat kayak gini kan, atau sama gabungan, meskipun ini pun juga ringan ya, x lebih dari 0, x kurang dari 3, cuman kan dia tetap satu kesatuan gitu ya. Jadi yang penting kita pisahkan dia di paling depan gitu, supaya proses kita bagus. Tuh kan bener, proses lagi cycle tuh bener ya. Jadi berkurang 0,37, lumayan. Yang lain juga kita gituin harusnya ya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini y sama dengan 5 x. Oke, ini x nya masih di sebelah sini ya dua-duanya. Kita pindahkan z nya, kita masukin ke dalam di sini, terus kita kasih n, kita hapus yang ini di sini. Tuh berkurang lagi 0,398, lumayan, perlahan tapi pasti guys. Oke, lanjut. Else if y lebih dari minus 6. Oke, ini udah bener. X sama dengan 0, Z sama 0, kalau udah aman. Dan return, kalau ini dia emang dia harus masuk di setelah return ya, jadi ya udah mau nggak mau seperti ini. Terus else if, nah ini juga ya cuman gara-gara cuma satu persamaan, jadi ya udah gini dong. Yang penting kita udah bikin apa namanya, nestednya itu di paling depan seperti itu. Oke, udah aman. Terus yang ini y sama minus 4. Oke, ini juga udah aman ya, karena semua rumus fullnya di sini, yang berat-berat itu di sini. Jadi dia udah keambil dulu di sini tempatnya, jadi nggak perlu kebanyakan proses cycle. Oke, kemudian yang ini y kurang dari minus 4, terus return. Oke, ini udah aman, cuman satu kondisi aja. Ini y kurang dari 1. Oke, x nya ya, x nya ini 2, z nya pun 2. Oke, y nya cuma 1 di sebelah sini. Oke, nice, berarti ini udah aman juga. Oke, lumayan, jadi 13,635. Langsung kita submit guys. Let's go. Apakah hasilnya sebagus itu? Kita cek dulu aja. Oke, ya lumayan ya kan. Kita naik satu peringkat dari peringkat ke-21, 13,635. Oke, mantap ya kan. Yang penting kita harus bersyukur ya guys ya. Oke, ada lagi mungkin yang bisa kita optimalkan? Ada guys, ada. Ini kayak gini ya, N7 or 1, N10 or 11. Ini bisa kita hilangkan, kita jauhkan dari ternary bisa. Tapi kita harus ya code-nya lebih panjang, jadi kita nested gitu ya. Code-nya lebih panjang, cuman yang penting cycle-nya berkurang gitu lah. Kalau code size kayak ya namanya juga hard code ya kan, code size pasti gede gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, mau dikecilin gimana pun juga sulit. Oke, mending kita bikin code tab baru di sini. Kita copy yang ini aja. Kita coba bikin dia jadi ini ya, if else ya. Ya, kita nested aja, berarti if x sama 0, nz sama 0, then nah langsung kita turunin di sini. Pum. Nah, gitu. If gitu ya. Bla bla bla. Dan return 7. Nah, satunya itu kita kasih else saja. Nah, else return 1. Baru jangan lupa kita n. Nice. Wih, lumayan. Cuma ngurang 0,003, tapi lumayan ya. Itu termasuk lumayan guys ya. Jangan meng-underestimate, itu adalah kecil-kecil tuh menjadi bukit. Nah, gitu ya guys ya. Oke, udah dapat satu lagi. Kayaknya ada satu lagi. Nah, ini yang ini ya. N10 or 11 ini bisa kita langsung aja kita gaskan. If y itu sama dengan minus 4, langsung then kita turunin return di sini. Tab. If bla 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 gitu ya. Nah, kita kasih then return 10. Di sini habis itu kita else return 11, habis itu kita n. Saya lumayan. Minus 0,037 ya, meskipun nggak yang terlalu gitu banget ya, nggak terlalu banyak banget dibandingkan dengan penjumlahan code size yang sampai nambah 6, tapi it's okay, no problem, udah lumayan ya kan. Jadinya total cycle kita 13,597 ya, meskipun nggak yang gimana-gimana tapi lumayan lah ya. Karena ini hard code guys, wajar hard code guys. Ayo dong, lama banget ya, kayaknya udah gitu aja deh ya. Males banget kalau misalnya kita harus nambahin lagi, soalnya ya emang gini-gini doang. Kenapa sih harus hilang? Nyebelin banget. Kembali. Wah, oke. Ya, kita masih nggak gerak ya, kayak masih di sini aja, meskipun kita udah naik di sini satu peringkat ya kan. Tapi kita nggak naik lagi karena ya cuman nambah berapa tadi, 0,3 sekian gitu ya.
kayak terlalu ngaruh. Tapi seenggaknya ya kita udah masuk 25 besar, baik itu dari coach size maupun yang cycle gitu. Oke, ini cycle dikit lagi 20 besar kita, tapi it's okay, no problem ya kan. Ini sudah good job ya kan, sudah good job, kita bisa mendapatkan ya coach size yang cukup rendah di sini dengan cycle yang juga cukup rendah, meskipun nggak yang serendah orang-orang di sini ya, karena biasa orang-orang yang di sini nih ya kan, itu yang coach size-nya di sebelah sini, nah gitu ya. Kalau sebutan mereka itu adalah faktorial, faktorial. Bukan faktorial, apa ya, ya pokoknya istilahnya itulah. Di mengoptimalkan dari segi kuadrat, baik itu dari segi apa namanya, pengkuadratan ya, yang sifatnya itu nggak perlu kita bulatkan, nggak perlu kita akar-akarkan gitu ya, ataupun gitu kan dari segi hardcode-nya. Jadi semakin besar nih ya, 9200 itu semakin hardcode guys, bener-bener per voxel itu dibikin jangan sampai ada yang cycle-nya itu terlalu banyak ya, harus banyak istirahatnya, banyak napasnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau size-nya panjang ya kan, yang penting apa, cycle-nya rendah gitu ya. Makanya mereka di sini nih, yang ini ya, yang di sebelah sini itu rata-rata size di sini gitu. Sama juga di sini yang cycle di pojok sini gitu kan, itu rata-rata yang size itu yang paling kecil di sini, yang kayak 80 gini-gini ya gitu. Oke, itu aja guys untuk pembahasan kita kali ini ya, terkait dengan puzzle yang ke-42. Golf this ya, Golf This by Homerino. Oke, itu aja guys ya, yang penting kita udah bisa menyelesaikannya dengan hasil yang cukup memuaskan ya kan. Dan sampai jumpa di puzzle kita berikutnya guys ya. Thank you for watching, dadah, thank you guys.